Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Yana Hasina, Kepala Puskesmas Tiban Baru, Kota Batam. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Internasional Batam, batch 15 dengan konsentrasi Hukum Kesehatan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih hak warga dalam memperoleh vaksinasi COVID-19 menurut Hukum Kesehatan dan HAM? The virus was traced back to this now closed seafood and meat market, but tests have so far failed to isolate a source. As of this morning, there have been 571 cases confirmed by the Chinese government, and 17 people are reported to have died of this new strain of respiratory illness. We're working very closely with China and other countries, and we think it's going to have a very good ending for us, so that I can assure you. At the conference today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. Ya, Clara, silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, ada banyak sekali informasi beredar di media sosial selama sepekan terakhir, khususnya terkait dengan vaksin COVID-19. Karena hari Minggu kemarin Indonesia sudah kedatangan 1,2 juta vaksin COVID Sinovac dari Tiongkok. Tapi kita harus waspada pemirsa, karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial benar dan bisa dipercaya. Nah, hari ini kami sudah merangkum sejumlah hoax supaya kita bisa lebih hati-hati dalam menyaring informasi. Seluruh informasi hoax ini sudah berdasarkan data yang sudah kami verifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya langsung awali informasi hoax yang pertama dengan informasi berikut ini. Beberapa waktu lalu beredar di media sosial Twitter sebuah narasi yang isinya Tiongkok bebas dari COVID-19 tanpa vaksin. Narasi ini ditulis dalam bahasa Inggris yang artinya kenapa Tiongkok bisa bebas dari corona tanpa vaksin dan kok nggak ada yang angkat bicara soal ini ya. Unggahan yang diunggah pada 2 Desember ini kemudian viral dan telah dibagikan sebanyak 2.000 kali. Lalu pemirsa, apa benar Tiongkok bebas corona tanpa vaksin? Coba kita lihat faktanya berikut ini. Dilansir dari situs covid.go.id, klaim yang menyebutkan bahwa Tiongkok sembuh dari COVID-19 tanpa vaksin ternyata salah pemirsa. Mengutip dari artikel South China Morning Post pada 19 November 2020, hampir 1 juta orang di Tiongkok telah diberi vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Sinopharm, dan Tiongkok merupakan satu dari 2 negara yang menggunakan vaksin eksperimental atau vaksin yang masih menjalani uji klinis selain Inggris. Jadi informasi Tiongkok bebas corona tanpa vaksin adalah salah karena nyatanya hampir 1 juta orang di Tiongkok telah diberi vaksin eksperimental. Kita ke informasi hoax berikutnya. Masih terkait dengan vaksin COVID-19, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim vaksin COVID-19 akan diberi barcode yang akan dimasukkan kepada tubuh manusia. Selain itu di bawah Saudara, vaksinasi massal akan dimulai pada Januari 2021. Presiden Jokowi memastikan vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis kepada warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Jokowi menyatakan siap menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin COVID-19. Sementara itu, menurut epidemiolog, adanya vaksin bukan berarti pandemi COVID-19 berakhir. Masyarakat tetap harus menaati protokol kesehatan. Apa sih hak warga dalam memperoleh vaksinasi COVID-19 menurut Hukum Kesehatan dan HAM?
It's a fundamental right that governments must fulfill their basic human rights without exception. Fulfilling food right during the COVID-19 pandemic is part of the state's civil rights obligation. States should ensure the quarantine of the pandemic that no society will it be able to meet its basic needs for health rights, so that measures and policies are required to safety the country's health at this time of the pandemic. If the country fails, then that would be a human rights violation. The paper aims to see efforts made by countries in the implementation of countries' obligation to health rights. Nah, latar belakang dari makalah ini, di Indonesia perlindungan hukum menurut Profesor Sachipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Di Indonesia perlindungan hukum menurut Profesor Sachipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Beberapa polemik program vaksinasi ditimbulkan karena adanya konflik antara hak memilih individu dengan kepentingan publik. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan komunitas adalah lebih penting daripada memelihara hak individu untuk memilih bagi kepentingan tubuhnya. Beberapa polemik program vaksinasi ditimbulkan karena adanya konflik antara hak memilih individu dengan kepentingan publik. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan komunitas adalah lebih penting daripada memelihara hak individu untuk memilih bagi kepentingan tubuhnya. Apabila setiap individu di dalam komunitas divaksinasi, penularan penyakit dapat diputuskan dan kejadian wabah dapat dicegah. Pada kasus penolakan vaksinasi ini menyebabkan adalah terkait keyakinan atau keraguan terhadap kehalalan vaksin, sehingga harus ada solusi agar hak-hak anak terlindungi. Disinilah kita sama-sama dapat melihat apa dan bagaimana peranan negara di dalamnya. Negara yang memegang peranan dalam mengatur hak-hak dasar ini dalam kehidupan warga negaranya untuk memastikan hak-hak ini bisa terpenuhi dengan baik serta tidak ada pelanggaran di dalamnya. Karena itu dibuatkanlah dalam instrumen hukum, baik instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Sejak awal tahun 2020, hampir semua negara di dunia mengalami hal yang sama, yaitu menghadapi virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Kondisi COVID-19 yang tak juga kunjung selesai, dan berbagai macam-macam klaster baru yang muncul dan berkembang di Indonesia. Harapan satu-satunya adalah untuk melakukan vaksinasi ke semua rakyat Indonesia, terutama mereka yang belum terjangkit dengan COVID-19. Vaksin virus corona akan didatangkan dari Cina karena merupakan buatan perusahaan farmasi asal Cina Sinovac B. Langkah selanjutnya adalah untuk melakukan uji klinis dan kemudian segera melakukan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Mengingat vaksinasi ini merupakan langkah Indonesia untuk menempuh kehidupan normal pasca COVID-19, diperlukan sosialisasi yang matang dari pemerintah.
Dari cuplikan dan pemaparan sebelumnya, maka kita dapat merumuskan permasalahan, yaitu apa saja hak warga negara Indonesia di bidang kesehatan, terutama dalam memperoleh vaksin COVID-19. Dari rumusan masalah yang saya tarik tadi, maka untuk menjawabnya, saya menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Yang mana dalam metode penelitian ini, saya akan menggunakan sumber-sumber hukum seperti penelitian perpustakaan, dokumen-dokumen hukum, literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan. Kita lihat pembahasannya. Konsep tentang HAM di dalam kesehatan dapat kita lihat dengan beberapa pernyataan. Jaminan Kesehatan Semesta, Universal Health Coverage or UHC, bukakan sejak 13 tahun terakhir dipicu oleh berkembangnya pemahaman akan keterkaitan antara hambatan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan esensial dan bermutu dengan pemiskinan keluarga akibat belanja pelayanan kesehatan. Untuk di Indonesia sendiri, konsep dan pernyataan tentang pengakuan HAM itu sendiri diakui melalui Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan hak atas kesehatan pada pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4. Setiap orang berhak atas kesehatan. Pemerintah Indonesia di dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk menanggulangi pandemi ini memberikan beberapa kebijakan seperti penyediaan sistem jaminan kesehatan, penyediaan instruktur kesehatan, penyediaan sistem jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur kesehatan, optimalisasi sumber daya manusia sebagai tenaga medis, penyediaan bahan-bahan untuk optimalisasi pengobatan. Vaksinasi, ada yang tahu nggak itu apa? Vaksinasi dilihat dari haknya adalah setiap warga negara untuk mendapatkan akses kesehatan dan di saat yang bersamaan juga hak kolektif masyarakat untuk sehat. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Kondisi pandemi ini yang terus meningkat dan jumlah korban terus bertambah, hanya vaksinasilah menjadi harapan dan cara baru yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Namun, kembali lagi, bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi seluruh hak kesehatan masyarakat di Indonesia? Nah, pemerintah telah mencetuskan peraturan dalam pelaksanaannya. Surat Keputusan Menteri Nomor HK.01.07 Menkes
9860-2020 pada 3 Desember 2020 yang mengatur pelaksanaan vaksinasi. Yang mana di dalam aturannya vaksinasi ini akan dibagi menjadi 2 program. Program pertama, vaksinasi gratis yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan. Program kedua, vaksinasi mandiri atau berbayar, yaitu yang dilakukan badan usaha milik negara atau BUMN. Namun, ketidakpastian program pembagian vaksinasi yang mana akan direncanakan untuk dipergunakan pemerintah. Apakah dengan proses pembagian vaksinasi gratis dan vaksinasi berbayar, program ini menunjukkan cara pikir diskriminatif yang potensial melanggar hak asasi manusia? Karena vaksinasi bukan hanya sekedar hak pribadi, tetapi juga hak kolektif masyarakat, di mana kerumunan yang mendapatkan vaksinasi akan melindungi sebagian kecil yang tidak divaksinasi. Nah, dari semua penjelasan yang telah saya sampaikan, berikut kesimpulan yang dapat ditarik. Pandemik COVID-19 ini sangat memiliki banyak dampak, baik sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia telah berupaya untuk mengendalikan dan memutus mata rantai COVID-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. Skema Sistem Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat adalah kebijakan penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat berupa JKN. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh hak atas pelayanan kesehatan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Berbagai upaya dilakukan demi memutus penyebaran virus corona di tanah air, salah satunya dengan opsi vaksin COVID-19. Presiden Joko Widodo memastikan vaksin COVID-19 diberikan secara gratis untuk warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Jokowi siap menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin COVID-19 untuk Saudara, vaksin Sinovac telah memasuki uji klinis fase 3. Kepala Badan POM mengklaim vaksin tersebut telah memenuhi syarat di sejumlah aspek yang Badan POM tetapkan. Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan apabila vaksin tersebut hanya memenuhi aspek keamanan, maka aspek kedaruratan menjadi faktor yang mempengaruhi haram atau halalnya vaksin COVID-19. 1,2 juta dosis vaksin virus corona buatan farmasi Tiongkok Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu 6 Desember lalu. Sebelumnya, pemerintah telah mengamankan 3 juta dosis stok vaksin COVID-19 siap pakai dari Sinovac. Sementara 1,8 juta dosis menyusul tiba di Indonesia pada Januari 2021. Pemerintah Jika ada yang belum jelas, silakan tinggalkan komen di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.